Perkenalkan, nama saya Hanafi, saya perwakilan dari PT Pekaraya Industri, ingin menerangkan tata cara pemakaian dan perawatan kultivator tipe TLZ 700. Pertama-tama yang kita harus perhatikan adalah bahan bakar. Bahan bakar kita menggunakan bensin murni, ya. Jadi menggunakan bahan bensin murni tanpa campuran, ya. Jadi jangan sampai bensin dimasukin solar atau dikasih oli samping, ya. Ini menggunakan bensin murni, ya. Nah, terus setelah itu oli kita cek. Untuk mengetahui oli, di sini ada tempat untuk pengisian oli, ya. Nah, mana nih, ya. Jadi kita bisa cek oli di sini, ya. Lihat oli. Terus perhatikan juga oli gardan. Oli gardan kita menggunakan SS90 yang tepatnya di sini untuk gearbox, ya, 1 liter, ya. Nah, untuk penggantian olinya sendiri, untuk oli gearbox kita bisa ganti per 3 bulan sekali. Untuk penggantian oli mesin tergantung pemakaian, ya. Biasanya kalau kita sisi berkala per 1 bulan sekali ganti. Ini hanya kapasitas sekitar 600 cc, ya. Tuh, seperti itu. Nah, untuk operasional sendiri, pertama-tama yang harus kita perhatikan, biasakan kalau untuk menghidupkan di pagi hari, usahakan cuk ini harus dibuka. Ini cuk kalau hawanya dingin atau untuk beberapa hari kita hidupkan, ini cuk harus dibuka. Keran bensin itu juga harus buka, ya. Buka gas sedikit, lalu on, ya. Onin, tinggal tarik. Ini tidak menggunakan engkol karena ini bensin, ini cukup tarik, ya. Setelah itu tarikan gitu. Nah, perhatikan juga untuk mengoperasikannya. Di sini dilengkapi dengan persneling, ya. Jadi di sini ada gigi 1, ya, untuk operasionalnya supaya dia jalan menggunakan persneling 1. Lalu untuk kecepatannya kita bisa menggunakan 2. Untuk kosong netral, ya. Min 1 mundur, ya. Jadi mundur netral gigi 2, gigi 1, ya. Tergantung lahan yang akan dibajak. Kalau lahan yang akan dibajaknya itu keras, dia harus menggunakan 1. Tapi kalau sudah gembur agak ringan, bisa supaya cepat pakai persneling 2, ya. Untuk menghentikan kita cukup kasih 0. Nah, jadi begitu dia masuk gigi 1, koplingnya harus ditekan, ya. Kalau tidak ditekan dia tidak akan jalan. Jadi harus tekan baru dia jalan, ya. Nah, seperti itu. Nanti kita praktekkan, ya. Untuk penggantian garu kita cukup membuka pen, ya. Jadi semua ini tidak ada yang paten, semuanya bisa dibuka satu persatu, ya. Jadi bisa dicopotin lalu dipasang, tergantung kebutuhan, ya. Nah, untuk meluruskan garu supaya dia jangan kiri kanan supaya dia jangan lurus, ini baut ini bisa di setel, ya, sampai dia mentok. Jadi tidak akan berubah. Nah, ini untuk penyetelan supaya jangan ke kanan dan ke kiri. Nah, dia lurus, ya. Jadi tidak akan berubah, ya, dia lurus. Nah, lalu kalau kita ingin menggunakan rotarinya, ini cukup dicopot dan tinggal mengganti roda karet diganti dengan rotari, ya. Kiri kanan juga bisa tinggal mengganti, ya. Nah, ini seperti ini. Jadi untuk mulai dari rumah dibawa ke ladang atau ke sawah atau ke lahan pertanian supaya tidak berat atau tidak capek, ini bisa
tumpang ke sini. Kunci ya. Lalu yang satu lagi juga bisa kunci. Nah, setelah dikunci, baru kita bisa hidupkan untuk dibawa ke ladang. Ya, ini juga bisa ditambahkan dengan, kalau kita punya gerobak mini ya bisa ditambahkan dengan gerobak mini ya. Nah, untuk kapasitas mesinnya sendiri kita menggunakan Honda GX 200 ya. Jadi tipenya Honda GX 200, tenaganya cukup besar untuk rotari apa untuk kultivator ya. Jadi kita bisa untuk menghemat BBM, kita jangan terlalu main gas full, jadi cukup main gas setengah aja, tenaganya sudah besar ya. Nah, ini untuk prakteknya kita bisa hidupkan on, tarik, stop, matikan. Oke, titik satu. Nah, ini ada satu lagi untuk menyesuaikan untuk operatornya atau penggunanya, ini bisa disetel dengan ukuran tinggi atau sesuaikan dengan postur badannya ya. Ini bisa dimainkan untuk tinggi bisa seperti ini, untuk rendah ya bisa seperti ini, tergantung mana yang lebih enak ya kan. Kita tinggal menyesuaikan dari stang atau kemudinya ya. Tinggal disesuaikan dengan kemudinya. Perhatikan juga untuk pelumas ya, kita rajin membersihkan saringan udara ya. Jadi saringan udara ini kalaupun memang dia berada di atas, tetap ini ada pengganti atau pembersihan untuk saringan udara ya. Cuci menggunakan bensin, lalu semprot pakai kompresor. Lalu karena ini juga kita menggunakan busi seperti sepeda motor, jangan lupa busi juga harus rajin dibersihkan ya, seperti itu. Biasakan untuk perawatannya setelah menggunakan atau memakai, biasakan sela-sela roda-roda ini dikasih stempel atau gemuk atau oli awak kental supaya tidak mudah karat ya. Itu ya, paling tidak dicuci atau dibersihkan ya. Oke, seperti itu. Nah, untuk pengolahannya juga tergantung kita ingin mengolah seperti apa ya. Kita menggunakan garuk di belakang, lalu rotari ya di kiri kanan. Nah, kalau kita sudah selesai dari petani, ini bisa kita bawa pulang dengan cara rotarinya dimasukkan lagi ke depan bumper ini supaya tidak berat, jadi bisa dibawa atau dihidupkan gitu ya.
demikian bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah memperhatikan video klip kita ya. Jadi untuk sementara kita berikan pelatihan untuk PLC di 200 atau yang kultivator. Demikian dulu ya, dengan waktu kita sambung lagi ya. Jadi tolong diperhatikan di video-videonya, jadi jangan sampai ada yang terlupakan. Atas nama PT Mitra Industri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.